Selamat malam Pak Ditya. Malam, Mbak Intan. Ya, Bapak, mohon maaf ya Pak, tadi ada sedikit gangguan. Oh ya, enggak apa-apa Mbak. Kita Ya, ke ruangan mana ini? di ruangan saya Pak. Oh alah. Oke, oke. Di lantai 2 berarti ya? Betul Bapak. Oke, oke. Bapak mungkin mohon maaf ya Pak, saya nggak pakai background mungkin ada Ya, kendala. oke. Enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, baik buat teman-teman mungkin yang tidak berhalangan untuk on cam, monggo bisa on cam karena perkuliahan akan segera dimulai sekarang aja Pak. Oke, ya. Ya, saya mohon maaf ya Pak, agak Ya, lama. tenang aja Mbak. Ya, Siap. baik Pak, monggo dipersilakan Pak Ditya. Oke, terima kasih Mbak Intan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, teman-teman. Nggak kerasa ya, ini sudah apa namanya kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 ya. Kasarannya berarti minggu depan adalah pertemuan terakhir kita di mata kuliah akuntansi koperasi. Seperti itu teman-teman ya. Dan setelah itu kita akan UAS ya. Jadi nanti UASnya itu saya akan memberikan beberapa soal ya. Jadi nanti bisa teman-teman kerjakan tentunya kalau materinya apa ya berarti dari pertemuan kita pertama sampai pertemuan kita terakhir ya, pertemuan kita terakhir yaitu minggu depan ya. Jadi bisa saya katakan bahwa sebenarnya pertemuan ini adalah materi terakhir juga sebenarnya ya. Jadi mungkin minggu depan kita akan lebih review ya, mereview ulang dari pertemuan kita pertama sampai dengan pertemuan hari ini seperti itu ya. Karena sesuai dengan judulnya, judulnya adalah materi kita hari ini adalah rapat anggota tahunan ya dan juga SHU ya. Jadi bisa dikatakan rapat anggota tahunan ini kan ini ya acara besarnya ya dari koperasi ya di mana semua seluruh anggota itu akan berkumpul dalam satu tempat ya kan dan akan pada intinya adalah akan memutuskan apa yang akan dilanjutkan ataupun apa yang akan dilakukan koperasi di periode selanjutnya seperti itu teman-teman ya. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, teman-teman ya. Oke, judulnya RAT dan SHU. Jadi ini saya singkat teman-teman ya. Karena kalau saya tulis itu terlalu panjang, jadi saya singkat di sini RAT itu rapat anggota tahunan ya, dan SHU itu berarti sisa hasil usaha. Nah, jadi nanti kita akan ada sedikit hitung-hitungan ya, akan ada sedikit hitung-hitungan untuk memberi gambaran kepada teman-teman sebenarnya bagaimana sih perhitungan SHU dan unsur-unsur apa aja sih yang akan eh, dilibatkan dalam menghitung sebuah SHU dalam koperasi ya kan karena kan anggota ini kan kasarannya dia itu kan ya pemilik koperasi ya bisa dikatakan kan seperti itu jadi otomatis akan ada bagian dari SHU itu yang akan kita bagikan kepada eh, anggota. Oke, teman-teman, RAT dan SHU ya. Sebenarnya ntar ada chat. Oh ya, on cam ya. Ini mungkin ini ya. Mungkin teman-teman masih sambil bekerja atau bagaimana ya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak berhalangan bisa on cam, bisa on cam ya. Biar saya nggak kayak lagi sendirian gitu ya. Oh ini ada dari Mbak Amaraci ya. Off cam karena masih di kantor. Oke. Gak apa teman-teman, semoga masih bisa mengikuti ya. Oke, teman-teman, yang pertama adalah kita akan membahas terkait dengan RAT atau RAT atau rapat anggota tahunan, ya kan? Kalau eh, kita bicara dari segi definisi, ya, sekali lagi kita pasti awal-awal tuh akan bicara terkait dengan definisinya itu apa, kan seperti itu ya. Oke, kalau kita bicara dari segi definisi, teman-teman, ya, rapat anggota tahunan ini adalah saya tulis di sana adalah kekuasaan tertinggi ya di tata kehidupan koperasi. Nah, itu ya. Karena memang rapat anggota tahunan ini memang ini ya puncak dari pertanggungjawaban. Saya bisa mengatakan seperti itu, pertanggungjawaban dari pengurus dan juga dari pengawas koperasi.
seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti karena dia ini kekuasaan tertinggi, segala keputusan itu nanti akan diputuskan dalam rapat anggota tahunan itu tadi, ya kan? Jadi nanti di apa namanya di RAT ini ya, ini anggota ini dia itu bisa berbicara ya, dia bisa memberikan usulan, masukan, pertimbangan ya kan, ataupun dia bahkan bisa mensupport ya kan, mensupport dalam artian ini bisa menyetujui dari sebuah usulan ya kan, atau bahkan menolaknya mentah-mentah ya kan, atau juga bisa memberikan himbauan ataupun juga memberikan saran masukan yang berkaitan dengan koperasi kedepannya akan seperti apa ya. Jadi bisa dikatakan juga teman-teman, dalam RAT ini disitulah terlihat bentuk demokrasinya dari sebuah koperasi ya kan, karena seperti yang pernah saya sampaikan bahwa koperasi ini dia itu memegang prinsip demokrasi ya kan. Jadi satu orang satu suara ya. Jadi anggota ya sekecil apapun dia itu kontribusinya terhadap koperasi, dia itu karena dia anggota, dia itu memiliki suara dalam RAT ya, dalam rapat anggota tahunan. Dia berhak untuk mengemukakan pendapatnya ya, dia berhak untuk menyanggah dan lain sebagainya. Ya, jadi di rapat anggota ini juga ya teman-teman ya, semua masalah yang berkaitan dengan tata kelola ya dari koperasi itu akan ditetapkan ya. Jadi dalam keputusan rapat anggota, ketika rapat anggota dilaksanakan ya, kemudian ada sebuah keputusan yang sudah disepakati, maka eh, apa namanya, keputusan-keputusan tersebut itu akan diambil berdasarkan kemusyawaratan ya, secara demokratis ya kan. Nah, jadi karena rapat anggota tahunan ini kita bisa ketahui bahwa rapat anggota tahunan ini sangat penting ya teman-teman ya, karena ini akan hasil dari rapat anggota tahunan ini akan berdampak kepada bagaimana sih koperasi di periode yang akan datang akan terlaksana, siapa pengurusnya, apakah berganti, apakah pengawas koperasinya akan berganti, apakah sistemnya akan berganti, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, melihat pentingnya dari rapat anggota tahunan ini, ya, maka biasanya eh, orang ataupun anggota yang hadir ini tidak bisa diwakilkan. Misalkan ya anggotanya saya, kemudian diwakilkan oleh istri saya itu biasanya itu nggak bisa ya, karena istri saya bukan anggotanya ya, tapi yang menjadi anggotanya adalah saya. Nah itu ya, jadi karena pentingnya sebuah RAT ini, jadi tidak benar-benar nggak dibenarkan ya untuk anggota anggota koperasi itu mewakilkan eh, kedatangannya atau kehadirannya dalam RAT itu kepada orang lain ya, meskipun ada apa namanya, biasanya kalau misalkan kita ke sebuah tempat ataupun misalkan ya simpelnya misalkan kayak kita mengambil sebuah misalkan ngambil STNK atau apa, kita wakilkan bisa dengan adanya surat pengantar gitu ya. Tapi kalau di RAT ini tidak bisa ya. Jadi harus anggota sendiri yang hadir. Sama dengan seperti kalau ketika dilaksanakannya RUPS atau rapat umum pemegang saham ya. Nah, di rapat umum pemegang saham itu kalau di sektor swasta juga tidak bisa diwakilkan, ya kan? Harus datang ya, memang orang yang datang itu adalah orang yang memang memiliki saham. Kalau di koperasi berarti yang datang itu memang adalah anggotanya, ya, seperti itu. Itu bisa kita lihat saking pentingnya RAT itu sendiri. Nah, kemudian kewenangan RAT itu apa sih? Nah, jadi kewenangan RAT itu eh, di mana RAT ini merupakan sebuah forum tertinggi ya dalam koperasi, ya kan, di mana yang saya sampaikan tadi anggota ini sebagai pemilik koperasi, mereka berkumpul secara demokratis supaya mereka bisa menentukan arah dan kebijakan dari koperasi, ya kan. Nah, kewenangannya yang luas dari RAT seperti yang saya sampaikan tadi, karena akan menentukan arah dan kebijakan koperasi di periode yang akan datang ya, itu RAT ini berarti mencerminkan bahwa eh, peran sentral dari rapat anggota
dalam memastikan bahwa koperasi itu memang sudah dijalankan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan para anggotanya. Jangan sampai eh, apa ya, melenceng dari tujuan koperasi, yaitu tujuan koperasi adalah mensejahterakan anggotanya, ya kan? Nah, oke, kalau teman-teman bisa lihat di PPT, ya, kewenangan RAT yang pertama adalah anggaran dasar, ya, atau AD, ya. Biasanya teman-teman mengenal AD/ART, ya kan? Nah, kalau ini lebih ke anggaran dasarnya, ya. Ya, anggaran dasar itu apa sih? Ya, kalau kita bicara anggaran dasar ya dia itu adalah sebuah aturan yang fundamental memang, ya, yang mengatur dasar kehidupan koperasi, termasuk tujuannya, keanggotaannya, terus struktur organisasinya, tata kelola koperasi seperti apa, kemudian apa namanya? Tadi saya sudah sebutkan struktur organisasinya, ya kan? Jadi saking tingginya ya tingkatan dari forum RAT ini teman-teman, ya, rapat anggota ini sampai berhak untuk menetapkan AD atau menetapkan anggaran dasar, ya. Kok banyak banget Pak ya, maksudnya bisa sampai ke dasar kehidupan koperasi ya, atau tata kelola koperasi dari tujuan, keanggotaan, struktur organisasi, tata kelola dan lain sebagainya. Ya benar, karena dalam rapat anggota tahunan ini dia memang berhak menetapkan anggaran dasar yang dimana biasanya dalam anggaran dasar itu ada perumusan visi, ya. Visi dari koperasi itu seperti apa? Biasanya kalau kita menyebutkan visi ini berarti ya ini ya, tujuan jangka panjang kan, misalkan entah 20 tahun ke depan atau mungkin 10 tahun, 15 tahun atau 25 tahun ke depan, 20 tahun ke depan koperasi itu ingin menjadi koperasi yang apa? Koperasi itu ingin menjadi apa? Kan seperti itu. Kemudian dari visi diturunkan menjadi sebuah misi, ya kan? Misi biasanya bisa, misi ini bisa dibuat per apa? Per 5 tahunan kayak atau per 1 tahunan kayak, ya kan? Dan kemudian tujuan koperasi. Tujuan koperasi dia diturunkan dari misi, ya. Jadi visi visi besarnya dari sebuah koperasi itu apa? Kemudian diturunkan ke dalam misi berdasarkan visi tadi, ya kan? Misalkan 20 tahun koperasi ini akan menjadi koperasi go internasional misalkan, ya kan? 20 tahun ke depan, ya kan? Atau misalkan 20 tahun ke depan misalkan apa namanya? eh, memiliki cabang di beberapa kota dan lain sebagainya, misalkan seperti itu. Nah, dijabarkan lagi ke dalam misi untuk dalam rangka bisa mencapai visi, mereka punya misi apa aja, ya kan? Dan dalam rangka mencapai misi, tujuan mereka itu akan seperti apa aja. Jadi tujuan itu lebih pendek lagi dibandingkan dengan misi, ya kan? Kemudian selain ada perumusan visi, misi, tujuan, ya kan? Juga dia bisa menetapkan jenis dan syarat keanggotaan seperti apa, ya kan? Misalkan pada tahun ini, ya kan, syarat keanggotaan harus ada simpanan simpanan pokok, misalkan sebesar 1 juta per orang, ya kan? Kemudian, oke, karena ini koperasi kita semakin besar ya, ada syarat tertentu untuk selain apa, selain simpanan pokok ada syarat tambahan lagi untuk menjadi sebuah anggota. Nah, misalkan seperti itu, ya kan? Kemudian, wah ini koperasi kita memiliki apa ya? Koperasi kita sudah semakin besar ya, bisnis kita semakin besar, jangkauan kita semakin luas, unit bisnis kita juga semakin banyak. Maka misalkan diputuskan syarat menjadi keanggotaan simpanan pokoknya kita naikkan dari yang 1 juta misalkan menjadi syaratnya adalah 5 juta dengan benefit yang lebih besar dibandingkan dengan tahun ini, misalkan seperti itu, ya kan? Nah, juga selain itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi adalah menentukan struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan. Nah, ini dia dalam anggaran dasar itu juga bisa menentukan struktur organisasi, ya kan? Dari pertanggungjawaban para pengurus gimana? Apakah para pengurus ini masih masih apa ya, masih bisa kita percaya? Ataukah para pengurus ini masih sevisi dengan koperasi, semisi dengan koperasi? Masih kita lanjutkan atau mungkin kita ganti. Misalkan kalau memang sudah akhir jabatannya, ya periode jabatannya sudah selesai ya, kalau apakah kita lanjutkan atau kita ganti dengan orang yang baru dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga mengatur hak dan kewajiban anggota. Nah, itu dalam anggaran dasar juga, teman-teman. Ya, mengatur hak dan kewajiban anggota. Nah, hak anggota seperti apa?
bisa saja mengatur terkait dengan jumlah pembagian SHU, kemudian apa namanya, eh, misalkan seperti partisipasi dari anggotanya harus seperti apa, ya kan? Kemudian kewajiban anggota seperti apa? Apakah per bulannya harus ada syarat dan ketentuan berlaku, ya kan? Yaitu yang menjadi kewajiban anggota tiap bulannya atau bagaimana, ya kan? Berarti kan salah satunya itu kan juga bisa berbicara terkait dengan simpanan wajibnya, misalkan, ya kan? Simpanan wajibnya itu misalkan yang tiap bulan dari 100, wah ini koperasi kita udah semakin besar nih. Kita tinggikan aja jadi 500. Nah, misalkan semua sepakat ya sudah. Hal itu akan berlaku di periode berikutnya. Ya kan? Jadi mengatur hak dan kewajiban anggota, pengurus, sama pengawas juga, ya kan? Pengurus ini hak dan kewajibannya kan seperti apa? Apakah ada job desk baru buat para pengurus? Oke, dengan tambahan adanya fee tambahan bagi para pengurus, misalkan seperti itu. Nah, itu akan diputuskan di rapat anggota tahunan, ya kan? Kemudian juga terkait dengan tata kelola, cara perumusan kebijakan, pengelolaan koperasi akan seperti apa, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, sempat saya kebetulan pada barusan seingat saya itu minggu kemarin saya sempat menguji teman mahasiswa saya yang dia PKL di sebuah koperasi, ya. Dan di situ memang ada ini ya, mendapatkan insight baru bagaimana penerapan koperasi di salah satu koperasi karyawan ya di sebuah perusahaan, di mana koperasi karyawan ini dia di bidang simpan pinjam ya, dan dia juga koperasi kredit. Nah, ini ada koperasi kredit. Jadi kasarannya simpan pinjam itu berarti apa ya? Kita melakukan pinjam meminjam ini ya, uh, uang ya. Kredit ini adalah di koperasi tersebut dia juga menjual ini menjual produk-produk ya, bisa saja alat elektronik dan lain sebagainya, dan ketika anggota yang beli bisa kredit. Nah, seperti itu. Nah, itu juga merupakan salah satu perumusan kebijakan dan pengelolaan koperasi seperti apa. Oh, pertamanya kita simpan pinjam aja. Kemudian melihat adanya sebuah peluang. Nah, sepertinya perlu kita perluas ini. Ternyata karyawan ini banyak suka kredit. Dia daripada kredit barang di luar, mending kredit ke kita. Nah, modal koperasi dialihkan untuk menambah produk-produk yang berkaitan. Nah, itu adalah terkait dengan menetapkan tata cara perumusan kebijakan dan juga pengelolaan koperasi. Nah, kemudian kewenangan RAT adalah dalam kebijakan umum koperasi. Maksud dari kebijakan umum ini berarti menetapkan kebijakan umum koperasi, ya kan? Kalau kita ngomong kebijakan umum dari koperasi, itu berarti kita akan berbicara arahan, ya, arahan strategis yang bakal ini ya menjadi panduan atau menuntun koperasi dan juga untuk mengembangkan koperasi di berbagai bidang. Nah, itu ya. Jadi seperti organisasinya, manajemen, usahanya, ya kan? Jadi di RAT ini bisa menetapkan kebijakan umum tersebut, ya kan? Seperti ya yang saya sampaikan tadi, menentukan arah dan strategi perkembangan koperasi, ya kan? Memilih jenis usaha yang akan dijalankan koperasi seperti yang saya contohkan tadi, ya kan? Dari simpan pinjam ternyata menjadi kredit juga. Ya kan nggak jauh berbeda ya. Cuman kalau simpan pinjam lebih kita simpan pinjam uang, kalau misalkan kredit ini berarti kita membeli barang tapi secara kredit di koperasi. Nah, seperti itu. Ya kan? Kemudian juga menetapkan ini ya, standar pelayanan juga dan kualitas produk koperasi seperti apa. Nah, yang sempat saya ceritakan tadi terkait dengan mahasiswa saya yang dia PKL di sebuah koperasi, ternyata ada sebuah kendala di sana, ya kan? Di mana ternyata koperasi karyawan itu dia itu masih serba manual semua, ya. Jadi serba manual semua, ya. Tidak ada ini ya, tidak ada sistem yang terkomputerisasi. Jadi ketika ada karyawan yang melakukan transaksi simpan pinjam, ya, itu semuanya dicatat secara manual dan bahkan ternyata tidak ada kartunya. Maksudnya kartu ini ya, kartu yang diperoleh oleh anggota ketika dia melakukan simpan pinjam ya. Biasanya kan seharusnya secara logika ketika kita
melakukan pinjaman ya, kemudian kita melakukan pembayaran, seharusnya ada record ya. Kita mendapat record biar anggota itu tahu saldo saya itu tinggal berapa, berapa yang harus saya kembalikan lagi beserta dengan bunganya. Nah, ternyata di koperasi tersebut nggak ada ya. Jadi yang punya catatannya itu hanya pengelola koperasi. Nah, mungkin akhirnya nanti di rapat anggota tahunan hal tersebut bisa berubah sesuai dengan masuk saran dan masukan dari anggota koperasi yang disetujui oleh seluruh anggota koperasi. Ya kan, misalkan dalam RAT, ini ya ada yang mengajukan bahwa anggota ini merasa bahwa saya tidak memiliki sebuah rekap atau catatan mengait dengan status pinjaman saya. Seharusnya itu punya kayak buku tabungan itu mungkin, ya kan? Atau kartu atau model seperti apalah, kan seperti itu. Nah, dari rapat anggota tahunan, ya pengelolaan ataupun standar pelayanan itu bisa berubah ketika eh, diputuskan dalam RAT. Nah, misalkan juga terkait dengan kita harus melakukan investasi nih. Kalau misalkan eh, kita apa namanya melakukan transaksi simpan pinjam, ternyata itu masih secara ini semua, masih secara manual semua, ya kan? Misalkan nih, cuma dicatat di dalam sebuah buku, ya kan? Misalkan saya mau ngecek status saya gimana, tinggal berapa saldo saya, harus buka buku dulu, lihat namanya dulu. Nah itu kan pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Ya, nah itu akan berdampak pada standar pelayanan dan dari kualitas koperasi itu sendiri. Nah, hal ini bisa dirubah lewat mana? Lewat RAT. Nah, itu ya. Nah, kemudian selain itu juga dalam rangka menetapkan kebijakan umum koperasi, ini juga eh, hal yang dapat ditetapkan adalah merumuskan strategi pemasaran dan pengembangan pasar. Nah, itu juga bisa diterapkan, bisa diputuskan lewat RAT. Ya, apakah strategi pemasaran misalkan kita butuh anggota baru ini. Anggota kita harus lebih banyak lagi biar misalkan modal pinjaman kita akan menjadi semakin lebih tinggi. Nah, oke, strategi pemasaran kita akan seperti apa? Ya kan? Apakah kita akan misalkan membuka untuk umum bukan hanya koperasi karyawan saja atau bagaimana dan lain sebagainya. Ya, ataukah kita memberikan beberapa kebijakan yang menarik ya agar anggota umum ya dari pihak umum non karyawan itu mau ikut bergabung di dalam koperasi. Nah, misalkan seperti itu, ya kan. Nah, kemudian juga terkait dengan kebijakan sumber daya manusia dan keuangan koperasi. Nah, itu adalah terkait dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi, yaitu kewenangan dalam RAT adalah salah satunya menetapkan kebijakan umum koperasi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan kepengurusan dan kepengawasan. Nah, ini ya. Jadi, di sini kalau kita ngomong kepengurusan dan kepengawasan berarti memilih, mengangkat, atau bahkan memberhentikan pengurus dan pengawas. Ya, karena pengurus dan pengawas ini kan bisa dikatakan organ yang penting ya dalam sebuah struktur organisasi di koperasi, ya kan? Karena pengurus kalau kita bicara pengurus koperasi, ya dia itu memiliki tugas untuk mengelola koperasi tiap hari, ya kasarannya karyawannya lah. Nah itu pengurus. Ya. Nah, kalau pengawas ya dia itu memiliki tugas ya namanya pengawas ya mengawasi kinerja dari para pengurus seperti apa. Ya kan? Jadi kalau misalkan ibaratnya kalau kita ini ya kita ngomong di perusahaan swasta ya di sektor swasta maksud saya ya eh, pengurus itu ya berarti bisa kita bilang ini ya seluruh karyawan dan juga manajer ya kan, direksi. Sedangkan pengawas ini ya bisa jadi seperti apa namanya komisaris ya kan seperti itu. Nah itu ya. Nah dalam RAT ya para anggota ini dia itu bisa memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan para pengawas ya kan. Nah berdasarkan beberapa pertimbangan tentunya. Ya seperti dari kompetensinya seperti apa selama ini, apakah eh, para pengurus dan pengawas ini memang sudah sesuai, sudah berkompeten di bidangnya, dari segi integritasnya, komitmen dari
tiap pengurus dan pengawas ini terhadap koperasi seperti apa, ya kan? Kemampuan dan pengalaman individunya ini dalam mengelola koperasi itu seperti apa, mengelola organisasi seperti apa, ya kan? Kemudian apakah para pengurus dan pengawasan ini dan pengawas ini sesuai ya, kesesuaian visi, misi dan tujuannya lah ya dengan koperasi. Kemudian juga berbicara kinerjanya, akuntabilitinya ya kan dalam menjalankan tugasnya seperti apa. Nah, pasti berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalam RAT seperti yang saya sampaikan tadi bisa saja kita memilih orang yang sama, mengangkat orang baru atau bahkan memberhentikan yang lama. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah rencana kerja dan laporan keuangan. Nah, ini ya. Nah, di sini berarti mengesahkan maksud saya ya. Mengesahkan rencana kerja ataupun rencana anggaran pendapatan dan belanja. Nah, itu ya atau RKAP ya dan laporan keuangan koperasi. Ya, ini dia. Nah, di sini memang seperti yang saya sampaikan tadi karena dia juga akan ini ya menentukan anggaran dasar ya kan otomatis dia akan memiliki rencana kerja ya kan yang dimana rencana kerja ataupun juga RKAP ya rencana anggaran pendapatan dan belanja ya itu merupakan dokumen yang pasti akan memuat rencana kegiatan dan target koperasi dalam satu periode itu apa saja ya kan dan laporan keuangan itu adalah menggambarkan kondisi keuangan koperasi selama periode tertentu. Nah, dalam rapat anggota tahunan ini teman-teman ya, nah itu bisa mengesahkan RKAP yang diajukan oleh pengurus. Jadi pengurus mengajukan rencana kerja saya akan seperti ini, maka anggaran yang saya butuhkan untuk tahun depan akan seperti ini. Ini loh laporan keuangan kita selama 1 tahun koperasi ini berjalan. Nah, seperti itu, ya kan? Nah, akhirnya eh, anggota dalam rapat anggota tahunan ini bisa melakukan pengesahan RKAP yang diajukan oleh pengurus tadi, ya kan? Dengan pastinya mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaiannya dengan visi, misi, dan tujuan koperasi, ya kan? Dan juga bisa mengesahkan laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan oleh pihak pengurus yang diajukan oleh pengurus sudah sesuai apa belum, ya kan? Nah, itu ya. Jadi juga bisa memberikan saran dan masukan ke pengurus untuk menyempurnakan RKAP atau laporan keuangan mereka. Misalkan rencana kerjanya ini kurang detail, perlu didetailkan step by stepnya akan seperti apa dan lain sebagainya. Kenapa kok nggak ada rencana kerja ini? Padahal ada peluang seperti ini loh dan lain sebagainya. Ya kan? Kalau laporan keuangan misalkan itu sumber pendapatannya kurang didetailkan, seharusnya lebih detail lagi biar kita lebih tahu sebenarnya dari semua produk yang kita jual ya di bidang usaha koperasi kita itu yang memiliki kontribusi paling besar itu di bidang usaha yang mana. Nah, itu mungkin ya seperti itu teman-teman. Itu bisa bisa ditentukan di dalam RAT. Kemudian nextnya adalah pertanggungjawaban pengurus. Ya, ini berarti bisa mengesahkan pertanggungjawaban dari para pengurus ya kan? Nah, kalau ngomong pertanggungjawaban pengurus itu berarti laporan pertanggungjawaban pengurus atas kinerja para pengurus itu dalam melaksanakan ataupun menjalankan tugas, ya kan? Selama periode eh, satu periode koperasi, ya kan? Jadi di sini, ya kan, dalam rapat anggota itu memiliki hak menerima, ya kan? Kemudian menilai laporan pertanggungjawaban pengurus seperti apa, memberikan pertanyaan, memberikan sanggahan, melakukan klarifikasi kepada pengurus terkait dengan kinerjanya maupun pertanggungjawaban mereka, ya kan? Memberikan persetujuan atau juga penolakan terkait dengan laporan pertanggungjawaban pengurus. Nah, itu bisa dilakukan dalam RAT. Ya. Nah, kemudian, nah yang keenam ini adalah yang paling membahagiakan, ya kan? Yaitu terkait dengan sisa hasil usaha. Ya, yaitu berarti di sini menetapkan pembagian sisa hasil usaha itu bagaimana. Ya, nah, seperti yang pernah saya sampaikan teman-teman, SHU itu mirip dengan laba. Sama sebenarnya, hanya pengucapannya ya atau istilahnya dalam dunia koperasi itu adalah SHU. Ya.
Nah, berarti SHU itu bisa disebut sebagai keuntungan yang diperoleh koperasi setelah dipotong sama biaya operasionalnya, ya kan? Pajak kalau ada dan penyisihan wajibnya apa? Seperti yang pernah saya bahas yaitu dana-dana ya, misalkan kayak untuk dana anggota, dana pengurus, dana pengawas dan lain sebagainya. Ya, itu ya. Jadi SHU ini bakal dibagikan ke anggota berdasarkan kontribusinya kepada koperasi bagaimana. Jadi semakin besar kontribusi Anda kepada sebuah koperasi, tentunya SHU yang didapatkan juga akan semakin besar. Nah, jadi di sini bisa dikatakan bahwa rapat anggota ini akan menetapkan metode perhitungan SHU yang adil itu seperti apa sih? Yang transparan itu seperti apa seharusnya? Ya kan? Kemudian juga bisa menentukan proporsi pembagian SHU antara anggota, pengurus, pengawas, itu proporsinya seperti apa? Ya kan? Juga terkait dengan menyetujui atau menolak eh, jumlah atau besaran dana cadangan yang akan disisihkan dari SAU. Nah, pada intinya terkait dengan penetapan ketentuan dari pembagian SHU ini akan seperti apa. Nah, itu juga akan dibahas di dalam RAT. Nah, kemudian yang terakhir adalah keberlanjutan koperasi. Nah, keberlanjutan koperasi ini berarti mengambil keputusan yang sangat besar ya, yaitu bisa saja dalam hal memutuskan penggabungan kayak peleburan kayak pembagian kayak atau bahkan pembubaran koperasi. Nah, itu ada di dalam rapat anggota tahunan. Ya, tentunya hal ini tidak bisa seenaknya sendiri ya teman-teman ya, karena banyak faktor yang perlu menjadikan pertimbangan para anggota dan juga tentunya bagaimana dampaknya kepada seluruh anggota, karyawan dan juga para stakeholder lainnya. Ya kan? Kalau kita ngomong penggabungan, berarti kalau kita ngomong penggabungan ini kan berarti kita menyatukan, ya kan? Menyatukan dari dua atau ya atau lebih lah ya, dua atau lebih dari koperasi menjadi satu koperasi baru. Kalau misalkan kita melakukan peleburan, berarti membubarkan satu atau lebih koperasi untuk dimasukkan ke koperasi lainnya. Nah, itu namanya meleburkan, ya. Jadi kalau penggabungan tadi menyatukan dua koperasi atau mungkin lebih dari dua koperasi menjadi satu koperasi baru. Tapi kalau peleburan berarti kita membubarkan salah satu koperasi atau beberapa koperasi ya kan untuk dimasukkan ke dalam koperasi lain. Nah, itu berarti peleburan, ya kan? Nah, kalau pembagian berarti kalau kita ngomong pembagian itu menjadi anu ya, memecah berarti. Memecah satu koperasi menjadi dua atau lebih koperasi baru. Nah, itu berbedanya dengan peleburan ya teman-teman ya. Kalau peleburan dia membubarkan satu atau lebih dari satu koperasi ya untuk dimasukkan ke koperasi lain. Nah, kalau pembagian berarti dari satu koperasi kita pecah menjadi dua atau lebih. Nah, misalkan dari koperasi serba usaha. Nah, ada simpan pinjam di dalamnya, ada koperasi konsumen di dalamnya, ada misalkan ada kredit juga di dalamnya, ada koperasi pemasaran dan lain sebagainya. Nah, itu kita pisah aja, kita buatkan menjadi unit-unit tersendiri misalkan. Nah, itu berarti adalah pemecahan. Sorry, pembagian ya, atau memecah satu koperasi menjadi beberapa koperasi. Kalau pembubaran ya sekalipannya sudah jelas ya teman-teman ya. Kalau pembubaran ini berarti ya kita menghentikan kegiatan dan juga keberadaan koperasi tersebut secara permanen, ya kan? Nah, tentunya dalam hal ini kalau sampai ada pembahasan terkait dengan penggabungan, peleburan, pembagian ataupun pembubaran koperasi, ya berarti banyak hal yang harus dipertimbangkan. Yang pasti yang pertama adalah kondisi keuangan. Ya, kondisi keuangan koperasi seperti apa? Apakah masih stabil atau seperti apa? Ataukah ada peluang ketika kita menggabungkan koperasi kita dengan koperasi B, misalkan seperti itu, ya kan? Operasionalnya seperti apa? Visi, misi dan tujuannya seperti apa, ya kan? Atau ada ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Nah, itu ya. Dan sekali lagi
Dari tujuh ini ya, apapun keputusan rapat anggota ini harus diambil secara demokratis dan transparan, ya kan? Dengan mempertimbangkan aspirasi dari semua anggota dan juga kepentingan terbaik bagi koperasi tersebut. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Belum ada mungkin ya? Sepertinya belum, Pak. Oke, kalau belum. Oke, kalau belum saya lanjutkan saja. Nah, ini ya. Nah, ini adalah terkait dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat anggota koperasi, teman-teman. Ya. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, keputusan rapat anggota itu diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya. Berarti pengambilan keputusan berdasarkan mufakat itu dilakukan ya kan setelah anggota koperasi yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan juga sarannya atau kritiknya, ya kan, yang kemudian itu akan dianggap cukup untuk diterima oleh anggota koperasi sebagai ini ya, sebagai aspirasi, sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan itu apa. Nah, itu ya. Ya, jadi keputusan berdasarkan musyawarah mufakat ini teman-teman, ya kan? Nah, itu dianggap sah, ya, kalau diambil di dalam rapat yang dimana rapat tersebut dihadiri oleh anggota koperasi dengan apa namanya sesuai dengan persyaratan ini ya quorum. Seingat saya istilahnya quorum apa? Oh ya quorum, ya yaitu setengah anggota ditambah satu. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi kalau uh, anggotanya ada 100, ya berarti setidaknya 51. Nah, itu. Ya. Jadi, keputusan berdasarkan musyawarah mufakat itu sah jika ya kasarannya itu keputusan tersebut ya diambil dalam rapat anggota tahunan, dihadiri oleh anggota koperasi sesuai dengan persyaratan quorum tadi. Ya. Nah, quorum rapat anggota itu adalah setengah anggota ditambah satu atau simpelnya lebih dari 50%. Jadi kalau cuma 50-50 itu dianggap tidak sah dalam koperasi, ya kan? Dan juga disetujui oleh semua yang hadir. Nah, itu dia. Ya, keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kemudian kita bisa beranjak kepada poin yang kedua teman-teman, yaitu jika tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, ya, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi eh yang kedua ini teman-teman ya, kalau keputusan berdasarkan suara terbanyak ini itu akan diambil ya jika keputusan berdasarkan mufakat itu sudah tidak terpenuhi. Ya, misalkan karena adanya pendiri sebagian dari pendiri anggota koperasi ya yang misalkan tidak tidak bisa hadir ya dan apa namanya perbedaan pendapat ya dari uh, para anggota ya sehingga tidak ini ya tidak memenuhi syarat yang di awal tadi ya. Nah, maka kita bisa mengambil terkait dengan cara yang kedua ini yaitu pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Nah, kalau yang pertama tadi itu kan berarti pada intinya adalah eh, ini ya pakai persyaratan quorum tadi ya yaitu setengah dari jumlah anggota ditambah satu atau lebih dari 50% ya dan disetujui oleh semua yang hadir. Nah, ketika cara pertama tidak bisa ditemukan, maka pakai cara yang kedua, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan suara
terbanyak ya. Nah, jadi bahkan ada yang mengatakan bahwa pengambilan pendapat berdasarkan suara terbanyak ini ya oleh anggota koperasi itu bisa dilakukan secara terbuka dan secara rahasia malah. Ada yang mengatakan seperti itu, ya kan? Nah, jadi pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka itu dilakukan biasanya kalau menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan. Nah, biasanya itu pengambilan keputusannya berdasarkan suara terbanyak secara terbuka. Nah, kalau pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan, itu biasanya menyangkut orang atau masalah lain yang lebih privacy biasanya, ya, dan yang dipandang bahwa itu perlu segera diambil sebuah keputusan. Nah, itu ya. Nah, kemudian teman-teman juga dikatakan juga ya, keputusan berdasarkan suara terbanyak itu akan dianggap sah ya jika diambil dari rapat anggota tahunan ya yang dihadiri oleh anggota koperasi yang sesuai dengan persyaratan quorum tadi dalam ADART koperasi ya dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota koperasi yang hadir. Nah, perbedaannya di situ. Ya, jadi keputusan berdasarkan suara terbanyak itu sah kalau diambil dalam rapat anggota tahunan yang di mana rapat tersebut dihadiri oleh anggota koperasi yang sesuai dengan persyaratan quorum dalam ADART koperasi ya dan juga disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota koperasi yang hadir pada saat rapat anggota tahunan. Nah, itu dia teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah satu orang satu suara. Nah, ini demokrasinya di sini ya. Dalam pengambilan suara atau pemungutan suara, setiap anggota itu pasti memiliki hak satu suara. Ya, jadi hak rapat anggota koperasi ya itu bisa saya sebutkan adalah rapat anggota itu dia itu berhak ya dalam rapat anggota itu berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan juga pengawas terkait dengan pengelolaan koperasi. Nah, kemudian biasanya rapat anggota itu diadakan paling sedikit sekali dalam setahun, ya kan? Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa rapat anggota ya untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus itu dilaksanakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berlalu atau tahun tutup buku. Ya, jadi 6 bulan paling lambat untuk melakukan pengesahan pertanggungjawaban pengurus paling lambat itu 6 bulan setelah tutup buku. Nah, itu ya. Jadi dari hak-hak tersebutlah teman-teman akhirnya memungkinkan anggota untuk bisa mendapatkan informasi yang jelas, kemudian informasi yang lengkap terkait dengan pengelolaan koperasi oleh pengurus dan juga pengawas. Ya kan? Tentunya hak-hak ini ya itu juga bertujuan untuk ya pastinya meningkatkan ini ya akuntabel dan transparansi dari pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya ya kan. Kemudian juga karena demokrasi berarti akan memberikan kesempatan kepada para anggota untuk bisa memahami kondisi keuangan koperasi seperti apa dan operasional koperasi itu seperti apa, ya kan? Dan juga dari adanya hak-hak tersebut itu bisa memastikan bahwa pengurus dan juga pengawas telah melaksanakan tugasnya sesuai anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga koperasi serta peraturan dari undang-undang yang berlaku. Nah, itu adalah terkait dengan rapat anggota tahunan, teman-teman. Sampai sini terkait dengan rapat anggota tahunan, ada yang mau ditanyakan apa enggak? Sepertinya belum ada ya. Belum, Sepertinya Mbak. belum ada, Pak. Oke, ya, karena memang full teori ya kalau kita ngomong RAT ini ya. Oke, baik teman-teman, kalau tidak ada, nah kita akan membahas terkait dengan SHU. Ya, nah
Ini adalah bisa dikatakan final ya, hal final dari akuntansi koperasi. Ya, SHU kalau kita sekali lagi kita bicara definisi ya, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian bab 9 ya kan, pasal 45, SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku ya kan, yang dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Nah, ya. Nah, SHU itu bukan ya, eh, bisa dikatakan SHU itu bukan dividen, ya kan? Yang dimana dividen itu kan keuntungan yang misalkan kita dapatkan ya, atau yang dipetik lah dari hasil kita menanam saham, ya kan? Yang biasanya kita tahu di perseroan terbatas gitu ya, atau di bursa efek ya kan? Jadi SHU itu bukan dividen yang seperti itu teman-teman, ya. Jadi bukan keuntungan yang kita dapatkan karena kita menanam saham pada sebuah perusahaan, ya. Tapi SHU itu adalah ya keuntungan usaha yang dibagi berdasarkan aktivitas ekonomi anggota koperasi. Nah, itu perbedaannya. Ya. Kalau tadi dividen, ya saya sampaikan dividen itu adalah keuntungan yang kita dapatkan karena kita menanam saham dalam sebuah perusahaan. Kalau SHU adalah keuntungan usaha yang dibagikan sesuai dengan aktivitas ekonomi dari anggota koperasi. Jadi tiap anggota itu penentunya itu adalah aktivitas mereka dalam koperasi seperti apa. Jadi besaran SHU yang diterima oleh setiap anggota itu juga pasti akan berbeda, ya kan? Jadi bisa disimpulkan juga besar kecilnya nominal yang akan kita dapat dari SHU itu juga tergantung dari seberapa besar partisipasi modal dan transaksi anggota ya kan dalam rangka membentuk pendapatan koperasi. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya ketika kalau nggak salah itu di materi akun kalau nggak salah ya, ada akun partisipasi anggota ya, partisipasi bruto, ada yang partisipasi neto. Itu adalah akun khusus yang digunakan oleh koperasi dalam rangka mencatat partisipasi aktivitas ekonomi dari anggota saja. Kalau misalkan ada transaksi kepada non anggota, maka akan dicatat secara akuntansi koperasi itu adalah dicatat pada akun pendapatan. Nah, sehingga besaran SHU, misalkan SHU saya di koperasi, ya itu tergantung dengan aktivitas partisipasi saya, ya kan? Partisipasi ekonomi saya di koperasi. Nah, itu dia, ya kan? Baik dari partisipasi modal maupun maupun partisipasi transaksi. Nah, itu ya. Karena partisipasi modal dan partisipasi transaksi kita itu adalah dua hal yang akan membentuk pendapatan koperasi. Ya. Jadi semakin besar transaksi anggota dengan koperasinya, ya semakin besar juga SHU yang akan diterima sama anggota tersebut. Ya kan? Nah, tentunya hal inilah yang disebut kenapa kok SHU itu beda dengan dividen, ya kan? Jadi kalau dividen itu tadi ya itu didapat oleh pemilik saham itu secara proporsional, ya kan? Tergantung dengan besarnya eh, ataupun kasarnya pembelian saham kita, kepemilikan saham kita. Kalau dividen kan seperti itu. Ya, jadi kalau kita nanam nanam modal cuman misalkan 1%, ya kan, ya harus pembagian kita akan cuman dapat 1%, ya kan, dia proporsional sesuai dengan kepemilikan kita terhadap saham di perusahaan tersebut. Tapi kalau SHU, ya besar kecilnya ya tergantung sama partisipasimu di dalam koperasi seperti apa.
Nah, itu perbedaan SHU dan dividen. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Perbedaan SHU dengan dividen. Belum ada? Oke. Kalau misalkan belum ada, oke, kita next. Nah, ini ya, prinsip SHU koperasi. Ya, jadi ada 4 prinsip ya dalam SHU koperasi. Ya, yang pertama adalah SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota, ya kan? Jadi SHU yang dibagikan ke anggota koperasi itu sebenarnya ya sumbernya dari anggota itu sendiri. Ya. Sedangkan kalau misalkan SHU yang dia memang sifatnya itu bukan asalnya bukan dari transaksi dengan anggota, ya, itu sebenarnya pada dasarnya itu tidak dibagi ke anggota, ya kan? Tapi dijadikan sebagai cadangan koperasi. Nah, itu ya. Jadi misalkan dalam sebuah koperasi tertentu gitu ya, misalkan ya SHU yang misalkan sumbernya itu dari non anggota itu cukup besar, ya kan? Nah, jadi kita manfaatkan RAT, ya kan? Jadi RAT itu bisa ini bisa menetapkan apakah SHU yang bersumber dari non anggota itu, ya kan? Akan dibagikan secara merata, ya kan, selama pembagian tersebut tidak mengganggu likuiditas dari sebuah koperasi atau seperti apa. Nah, seperti itu. Tapi pada dasarnya ya SHU yang dibagi itu adalah SHU yang bersumber dari anggota. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, dalam hal khusus kalau memang SHU yang sumber dari non anggota cukup besar, nah maka akan ditentukan dalam rapat anggota, ya kan? Akan dibagi seperti apa? Ataukah ada sekian persen dari SHU yang sumbernya dari non anggota yang karena jumlahnya sangat besar ini, sekian persennya apakah akan dibagikan secara rata, secara proporsional atau seperti apa? Nah, itu akan ditentukan dalam rapat anggota tahunan, ya. Nah, itu dia. Nah, oke, kemudian yang kedua adalah SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan oleh anggota sendiri, ya. Jadi SHU yang diterima oleh setiap anggota sebenarnya adalah pada dasarnya teman-teman ya, itu adalah insentif dari modal yang diinvestasikannya dan juga dari hasil transaksi yang dilakukan anggota koperasi, ya kan? Nah, oleh karena itu biasanya ada sebuah penentuan proporsi dari SHU untuk jasa modal dan juga untuk jasa transaksi usaha yang akan dibagikan ke para anggota koperasi itu akan seperti apa. Nah, jadi bisa nih contohnya misalkan nih 30% ya kan eh, dan sisanya 70% itu digunakan untuk jasa usaha misalkan. Jadi yang 30% itu ini ya maksudnya dari proporsi yang akan dibagikan ya, yang dibagikan kepada anggota misalkan 30%-nya itu diambil dari jasa modal, yang 70%-nya diambil dari jasa usaha misalkan seperti itu. Ya. Jadi saya belum melihat adanya sebuah formula yang baku ya terkait dengan proporsi terkait jasa modal dan jasa transaksi usaha, ya kan? Tapi sebenarnya terkait dengan pembagian itu bisa dilihat dari struktur permodalan koperasi itu sendiri seperti apa. Ya, jika kalau misalkan total dari jumlah modal sendiri yang dimiliki koperasi itu sebagian besar dari simpanan anggota, ya bukan dari donasi ataupun bukan dari dana cadangan, ya kan, tapi bersumber dari simpanan anggota, ya maka pasti akan lebih disarankan agar proporsi terhadap pembagian SHU itu bagian anggota diperbesar, ya, tapi biasanya tidak akan melebihi dari angka 50% biasanya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan memang apa namanya modal modal koperasi itu memang sebagian besar bersumber dari simpanan anggota, ya pasti disarankan untuk proporsi
pembagian SHU bagian anggotanya diperbesar, ya kan? Tapi biasanya nggak menyentuh angka lebih dari 50% biasanya, ya kan? Karena hal tersebut harus benar harus diperhatikan ya. Menurut beberapa literatur yang pernah saya baca ya, hal tersebut itu perlu diperhatikan agar menjaga karakter dari koperasi itu sendiri, ya kan? Di mana partisipasi usaha itu masih lebih diutamakan. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga adalah pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan dan terbuka, ya. Jadi proses perhitungan SHU per anggota, kemudian jumlah SHU yang dibagi kepada anggota itu harus diumumkan secara transparan dan terbuka, ya. Jadi semua anggota itu bisa ini ya, bisa tahu, dia bisa menghitung secara ini ya, secara nominal, secara kuantitatif berapa sih besaran partisipasi tiap-tiap anggota atau partisipasi saya kepada koperasi itu sebesar apa. Nah, itu ya. Ya, jadi ini ya, ini salah satu dari penerapan proses ini ya, prinsip kebersamaan, ya kan, kebersamaan pada koperasi ya, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, ya kan, yang dimiliki eh, oleh seluruh anggota ya, yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, yang prosesnya dilakukan secara demokrasi. Nah, itu dia ya. Kemudian yang keempat adalah SHU anggota dibayar secara tunai. Ya, jadi eh, dihimbau ya agar SHU itu dibagikan per anggota itu secara tunai, ya kan? Karena dengan demikian koperasi membuktikan bahwa dirinya itu merupakan badan usaha yang sehat, ya kan? Dia bisa membuktikan hal tersebut kepada anggota dan masyarakat serta mitra bisnisnya. Nah, itu teman-teman. Nah, itu terkait dengan prinsip SHU dari koperasi, ya, yang dimana pada intinya bisa saya simpulkan bahwa ya SHU dari koperasi itu ya adalah SHU yang dibagi ya itu adalah sumbernya dari anggota, ya. Nah, SHU anggota itu bisa dari jasa dari modal ataupun dari partisipasinya dalam transaksi usaha di koperasi tersebut. Nah, itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Belum ada? Oke, kalau misalkan belum ada, kita lanjut next adalah, nah ini ya, cara menghitung SHU koperasi. Nah, ini ya, teman-teman ya. Cara menghitung SHU koperasi, ya kan? Jadi yang pasti yang pertama adalah pendapatan koperasi selama 1 tahun dikurangi dengan biaya, ya, baik itu biaya operasional, biaya penyusutan, ya kan, beban pajak dan kewajiban lainnya, ya, yang bersangkutan dengan operasional dari koperasi selama tahun yang bersangkutan, ya kan. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat perhitungan SHU anggota koperasi ini ya itu berasal dari 4 hal, ya, yaitu SHU total koperasi selama 1 tahun, ya kan. Kemudian jadi SHU total koperasi selama setahun itu berarti adalah bisa saya sebutkan laba koperasi itu berapa dalam 1 tahun, ya. Jadi setelah pendapatan dikurangi dengan seluruh beban operasionalnya, beban pajaknya juga, ya kan, SHU-nya berapa. Nah, kemudian dari SHU itu proporsi ataupun presentase untuk SHU anggotanya berapa. Kemudian adanya juga total simpanan seluruh anggota kalau kita bicara di koperasi simpan pinjam, ya kan. Nah, koperasi total simpanan seluruh anggota berapa atau total transaksi anggota seluruh anggota berapa, intinya di situ, ya, sama total semua transaksi usaha. Nah, itu dia ya. Yaitu kalau kita ngomong total semua transaksi usaha, itu berarti volume dari usahanya atau omsetnya yang bersumber dari anggota. Ya, itu berarti bisa jumlah simpanan per anggota, omset atau volume usaha per anggota berapa, ya kan?
presentase untuk SHU untuk simpanan anggota berapa, presentase SHU untuk transaksi usaha anggota berapa. Nah, seperti itu. Jadi pada intinya 4 ini ya. Cara perhitungan SHU dan asalnya dari mana ya, asalnya dari SHU total koperasi selama 1 tahun, presentase SHU anggotanya berapa, total transaksi seluruh anggota berapa ya, ataupun total simpanan seluruh anggota, kemudian sama total semua transaksi usaha atau omset yang bersumber dari anggota berapa. Nah, itu teman-teman. Itu adalah cara menghitung SHU dari koperasi. Nah, rumusnya seperti ini teman-teman. Ya, rumus untuk menghitung pembagian SHU. Ya, jadi seperti yang saya tuliskan di situ adalah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 Pasal 5 ayat 1 itu berbunyi bahwa pembagian SHU kepada anggota tidak selalu berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan partisipasi anggota terhadap kegiatan usaha koperasi. Nah, rumusnya adalah SHU koperasi sama dengan Y plus X. Y adalah SHU yang dibagi atas aktivitas ekonomi, berarti berdasarkan partisipasi ekonomi anggota. Ya, kemudian X adalah SHU koperasi yang dibagi atas modal usaha. Jadi perhitungannya ada dua, ya. SHU koperasi itu adalah SHU berdasarkan partisipasi transaksi ekonomi kalian, ya, dengan koperasi ditambah dengan SHU koperasi yang dibagi atas modal usaha. Nah, itulah dua unsur itulah sebenarnya yang akan membentuk nilai ataupun jumlah dari SHU yang akan dibagikan kepada tiap-tiap anggota. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Ada contoh soalnya tak, Pak? Oh, ada, sudah saya siapkan, tenang aja. Kalau contoh soal itu saya selalu nomor satu kalau contoh soal itu. Tenang aja kalau itu, Mas. Ya. Nah, saya tahu karena saya sendiri kalau terlalu banyak ini ya, kalau cuma dikasih omongan-omongan doang atau rumus itu biasanya masih agak bingung. Tapi kalau sudah ada perhitungannya, biasanya lebih bingung lagi biasanya ya, atau insya Allah lebih plong, lebih jelas gitu ya. Oke, oke sesuai dengan request. Nah ini saya sudah siapkan soalnya ya. C, tak carinya dulu. Seingat saya tadi sudah saya buka. Mana ya? Mana. Nah, ini dia. Oke, saya share screen dulu. Oh, mana lagi? Nah, nah, saya bukanya di Word ya. Oke. Nah, ini ya. Oke, udah kelihatan soalnya ya. Nah, ini ya. Contohnya teman-teman di sini saya mengambil kasus yaitu Koperasi Gempita mempunyai dana sebesar 100 juta ya yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya. Nah, seperti itu. Kemudian perhitungan laba rugi pada 31 Desember 2022 sebagai berikut. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Kita ingin tahu SHU-nya berapa. Nah, laba bersih ini sebenarnya SHU, teman-teman. Ya, jadi ini adalah SHU. Nah, sehu. Nah, itu dia ya. Sip. 14. Nah, ini dia ya. Jadi sebenarnya 40 juta ini adalah SHU-nya, yaitu penjualan atau transaksi atau total pendapatan ya dikurangi dengan harga pokoknya ya menjadi laba kotornya ya. Kemudian dikurangi dengan seluruh biaya usaha. Nah, sisanya atau labanya itu adalah SHU. Nah, kemudian ini yang saya sampaikan tadi ya di poin yang kedua yang tadi saya bilang bahwa apa namanya? Yang pertama kan SHU total koperasi selama 1 tahun berapa? Yaitu tadi adalah 40 juta. Nah, kemudian ada persentase SHU anggota. Nah, ternyata di sini ya persentase SHU anggota itu adalah 25% ya untuk jasa anggotanya ya.
dan kemudian 20% untuk jasa modalnya. Nah, itu yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kalau berdasarkan ini ya, berdasarkan UU yang saya sampaikan tadi ya, undang-undang tadi, bahwa untuk menghitung SHU itu ada dua ya kan. Yaitu yang pertama dari partisipasinya, yang kedua adalah modalnya. Nah, di sini dari 40 juta ternyata 40%-nya dari 40 juta itu akan menjadi cadangan koperasi, ya kan? Kemudian 25%-nya dari 40 juta itu akan menjadi jasa anggota, ya kan? Kemudian 20%-nya dari 40 juta itu adalah jasa modal. Dan 15%-nya dari 40 juta adalah jasa lain-lain. Nah, dari sini hitunglah pembagian SHU ya. Kemudian SHU yang diterima oleh Pak Yuda sebagai anggota koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajibnya adalah 500.000. Kemudian Pak Yuda sudah berbelanja di koperasi Gempita senilai 920 rebong. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, dari sini kita akan menghitung ini ya, kita akan menghitung proporsinya terlebih dahulu ya. Nah, ini tak tulis penyelesaian. Nah, ya. Tadi seharusnya saya bukanya di Excel ya, tapi terlanjur di apa namanya? Terlanjur di apa sih jenenge angel ngomongnya di Microsoft Word. Nah, jadi saya minta bantuan para teman-teman untuk mengkalkulatori. Nah, itu ya. Nah, jadi di sini cadangan koperasi kita ambil ya dari SHU-nya. Nah, ini ya. Jadi nanti semuanya ini prosentase ini akan dihitung dengan basicnya adalah dari total SHU-nya, yaitu dari 40 juta. Oke, ya, pasukan kalkulator, yuk. Berapa nih? 16 juta yang pertama, Pak. 16 juta. Oke, mantap. Absul. Oke, terus. 10 juta, Pak. Oke, 10 ceti. Sip. Terus? 8 juta, Pak. Oh, sebenarnya aku kerjep-kerjep ini 8 juta. Oke, lanjut. 6 juta, Pak. 6 juta, 6 Pak. juta. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya proporsi dari jasa anggota dan juga proporsi dari jasa modal. Nah, kita sudah tahu nih, berarti dari 40 juta itu yang akan dibagi, total yang akan dibagikan dari jasa anggota adalah 10 juta ya. Kemudian total yang dibagikan untuk jasa modal adalah sebesar 8 juta rupiah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini kita sudah menjawab soal yang nomor satu. Pembagian SHU-nya berapa? Berarti secara total adalah 18 juta rupiah. Itu yang akan dibagikan oleh pihak koperasi. Nah, kemudian gimana cara kita menghitung SHU-nya Pak Yuda? Nah, SHU Pak Yudas. Oke, SHU Pak Yuda. Nah, kita pakai rumus yang tadi ya. Yang apa namanya? Kita pakai rumus yang Y plus X tadi ya. Nah, di sini kita hitung dulu untuk jasa modalnya ya. Dari jasa modal itu berapa? Nah, ini ya. Nah, berarti di sini rumusnya adalah ya, saya tuliskan aja ya. Bagian ini ya, bagian SHU sorry. Bagian SHU untuk jasa modal berapa? Nah, ini ya. Nah, ini dibagi dengan total modal dulu. Oke ya, dibagi dengan total modal. Sip. Nah, ini rumusnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian dikalikan dengan modal Pak. Pak, mohon maaf, kurang Yes. ke atas Apanya? Oh, ini. share screen-nya. Iya, Ini. Wis. Oh, iya. Oke. sudah, Oh, Pak. terlalu mepet ya. Nah, ini.
modal Pak Yuda. Nah, ini ya, modal Pak Yuda. Nah, kita akan menggunakan rumus ini, teman-teman. Ya, jadi kita akan selalu ketika sudah memiliki data pembagian seperti ini, maka kita akan menggunakan rumus yang rumus simple sebenarnya ya. Rumusnya akan tidak jauh dari rumus-rumus yang seperti ini. Ya. Nah, dari sini kita hitung berarti bagian SHU untuk jasa modal berapa, teman-teman? Bagian SHU untuk 8 jasa juta. modal. Sip, ya. Berarti di sini kita akan menggunakan RP 8 juta rupiah. Oke, dibagi dengan total modal tadi berapa? Cek, tak munggah no sik. Total modalnya piro? 40, Pak. 40 juta. 40 juta itu adalah total SHU, Oh, teman-teman. Total modal. Total modal. 400 juta, 100. Pak. Berapa? 400 juta. Modalnya 100. adalah 100 100 juta. juta. Betul ya. Ingat, modal koperasi itu adalah dari simpanan pokok dan juga simpanan wajib. Itu adalah modal anggota. Ya. Oke, sorry, modal koperasi. Kok modal anggota. Oke, di sini berarti adalah 100 juta rupiah. Oke, ya. Di sini sudah ini dikalikan dengan modalnya Bapak Yuda berapa? 500.000. Nah, betul sekali ya. Nah, modalnya Pak Yuda ini tipis 500.000. Jadi ya jangan anulah ya kasarannya. Jangan minta banyak. Nah, ini ya 8 juta dibagi 100 juta. Nah, ini piro iki wis ketemunya iki. Coba itu hitung tuh. 8 juta dibagi dengan 100 juta dulu, hasilnya dikali dengan 500 repong. Berapa? 6.250, Pak. Masuk 6 juta 250. 8 juta dibagi 100 juta kayaknya ketemunya 0, seharusnya ya. 40.000, Pak. 40.000 ya. 0,08, Pak. Nah, ini berarti 40.000. 0,08 ya 40.000. 40.000, Pak. kali RP 500.000 ya. Berarti ketemunya adalah 40 ribu rupiah. Nah, ini berarti teman-teman menandakan bahwa dari modalnya ya, modalnya Pak Yuda yang cuma 500.000 ya, kemudian dengan eh, bagian atau proporsi bagian SHU yang untuk jasa modal ya itu adalah yang dibagi sebesar 8 juta ya itu Pak Yuda akan mendapatkan sebesar SHU 40.000 dari jasa modal. Nah, ya kan? Nah, kemudian yang kedua adalah dari jasa anggota. Yaitu kalau kita ngomong jasa anggota, sudah pasti kita akan berbicara partisipasinya. Nah, itu ya. Nah, di sini berarti adalah ya rumusnya adalah bagian ya, bagian SHU, bagian SHU untuk jasa anggota ya, untuk jasa anggota sini. Nah, ini ya dibagi dengan kira-kira dibagi dengan apa? Kalau kita ngomong jasa anggota. Jasa anggota itu partisipasi. Partisipasi itu apa? Kita bandingkan dengan mana nanti? Kalau yang bagian SHU untuk jasa modal kan kita bandingkan dengan total modal. Nah, kalau kira-kira bagian SHU untuk jasa anggota, kita bandingkan dengan apa? Pendapatan. Ya, betul sekali ya. Jadi dari total penjualan koperasi ya, penjualan koperasi. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini dikalikan dengan punyanya si Pak Yuda tadi, ya kan? Total partisipasi ya Bapak Yuda. Nah, ini dia rumusnya. Oke, pip, pip. Oke. Nah, ini. Oke, bagian SHU untuk jasa anggota nominalnya berapa? 10 juta. Oke, 10 juta. Kemudian dibagi dengan berapa? 460. Yes, betul sekali ya.
dibagi dengan 460 jutanya. 460 juta ya. Sini dikali dengan berapa? Partisipasi Pak Yuda. 920 Pak. 920. Betul sekali ya. Berarti dikalikan dengan 920 rebong. Oke. Di sini wis tinggal dihitung tak wis. Berapa itu? 20.000 Pak. 20.000. 10.000 dibagi 460 ini piro? Cek podo karo sing di atas ini aku nulis. 0,02. 0,02. 0,2. Oke, dikali dengan Rp 920.000 ya. Nah, ini dia. Jadinya ketemunya adalah tadi berapa? 20.000. Iya Pak. Nah, ini 2 Rp 20.000. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sudah ketahuan ya. Di sini berarti berapa jumlah SHU yang diterima oleh Pak Yuda? Ya berarti SHU yang diterima Pak Yuda itu sama dengan ya berarti pakai rumus yang Y plus X tadi ya sudah dihitung berdasarkan modalnya berapa, berdasarkan partisipasinya berapa ya. Berarti di sini adalah dari ya jasa modal ya kita jumlah dengan jasa anggota ya sama dengan jasa modalnya adalah sebesar 40.000 ya. Kemudian ditambah dengan jasa anggotanya adalah 20.000. Nah, ketemulah berarti Pak Yuda itu mendapatkan SHU sebesar 60.000 rupiah. Nah, itu dia. Nah, jadi cara perhitungannya adalah seperti ini teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan ya kita itu sudah mendapatkan informasi terkait dengan ini ya, jumlah total modalnya berapa ya. Kemudian di sini kita akan membandingkan dengan total modal oleh Pak Yuda berapa. Dan ingat, modal koperasi itu berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota. Ya, karena seperti yang pernah saya sampaikan, simpanan pokok dan simpanan wajib itu akan dicatat sebagai modal di koperasi. Sedangkan simpanan sukarela akan dianggap sebagai hutang. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa unsur dalam apa namanya SHU itu ada dua ya, yaitu pembagian berdasarkan kepemilikan, kepemilikan berdasarkan modalnya ya, dan juga satunya adalah berdasarkan partisipasinya ya, dan tentunya itu khusus untuk kepada anggota saja, gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup jelas? Jelas ya. Pak, Jelas, Pak. tadi itu yang SHU itu 10 juta tambah 8 juta ya, Pak? Yang mana? Yang tadi yang nomor 1. Yang nomor satu, pembagian SHU. Nah, kalau pembagian SHU sebenarnya kita cuma nunjukin ini aja sih, ya kan? Jadi SHU itu misalkan SHU 40 juta, itu bukan berarti 40 juta ini akan dibagi semuanya, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa nah di sini akan menjadi cadangan koperasi, kemudian kasarannya ini ya 55%. 55% itu untuk pengembangan koperasi dan juga pengembangan lingkungan sekitar dari koperasi. Ya, dan 45% dari 40 juta ini atau dari SHU itu akan dibagikan kepada anggota, di mana dari 45% itu ya dibagi menjadi dua, untuk jasa anggotanya 25%, jasa modalnya 20%. Apakah jumlah ini akan selalu seperti ini, Pak?
Tidak. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketentuan-ketentuan ini sudah ditentukan dalam rapat anggota tahunan. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti kalau misalkan sudah ada soal seperti ini teman-teman ya, teman-teman harus mengetahui ini berapa sih dari 40 juta itu porsi yang akan dibagikan kepada anggota ya. Nah, kita melihat 45%-nya berarti adalah 18 juta, di mana 10 juta itu dari jasa anggota dan 8 juta itu dari jasa modal. Nah, dari situ ya, kita sudah tahu berarti dari jasa anggota dan jasa modal ya. Nah, kemudian kita hitung dulu tuh karena untuk SHU Pak Yuda bagaimana? Nah, caranya seperti ini dulu ya kan. Bagian SHU untuk jasa modalnya berapa? Yaitu dari 8 juta ya, dibandingkan atau dibagi dengan total modal, yaitu total modal koperasi adalah 100 juta. Nah, ini ya. Nah, itu dikali dengan 500.000 yaitu adalah modal yang sudah disetorkan oleh Pak Yuda. 500.000 ini berarti simpanan pokok dan simpanan wajibnya ya. 8 juta dibagi dengan 100 juta tadi ketemu 0,08 dikalikan dengan 500.000 ketemulah dari jasa modal ya, modal yang sudah pernah disetorkan oleh Pak Yuda, dia akan mendapatkan bagian sebesar 40.000 rupiah. Nah, kemudian jasa anggota. Berarti bagian SHU untuk jasa anggota ya, di situ adalah 10 juta ini tadi ya yang akan dibagikan. Kemudian dibagi dengan total penjualan koperasi. Karena ini berdasarkan jasa, yaitu berarti berdasarkan partisipasinya ya. Nah, berarti di sini 10 juta dibagi dengan 460 juta dikalikan dengan 920.000 ini adalah ini ya partisipasi dari Pak Yuda sebesar 920.000 ternyata selama 1 tahun. Nah, itu ya. Nah, akhirnya 0,02 itu hasil dari 10 juta dibagi dengan 460 juta dikalikan dengan 920 juta yang merupakan partisipasi dari Pak Yuda. Akhirnya ketemulah angkanya 20.000. Sehingga SHU yang diterima Pak Yuda itu sebesar 60.000 didapat dari jasa modal 40.000 ditambah dengan jasa anggota 20.000 rupiah. Nah, seperti itu. Bagaimana? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih Mbak Ana. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada? Guys, deal, gono iki. Ya udah, kalau nggak ada ya pulang berarti. Ya, oke. Kalau tidak ada ditanyakan teman-teman, nah itu adalah eh, materi terkait dengan RAT dan SHU ya. Nah, ini mau tak kirimkan versi yang sudah kita kerjakan atau tak kosongi teman-teman kerjakan sendiri. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya, versi kosongan sama versi ini. Oke, atau mau tak tambahin soal baru satu. Boleh. Nah, boleh. Oke, tak kirimin kalau gitu. Sewenang aku lagi nih. Sama kuncinya, Pak. Oh, lah Kak situ kosongan berarti. Lah sama kuncinya berarti. Nah, Sepertinya yang kosongan aja deh, Pak. Hah? Sepertinya yang kosongan aja. Oh, yang kosongan aja ya, ya. Biar Sama ditambahkan mungkin soalnya satu. oke, yang kosongan ditambahkan dengan soal satu. Wis, oke deal ya. Gitu ya. Oke, sip. Bapak, ini untuk ini dikumpulkan atau di mana, Pak? Ya, buat adalah kita bahas di pertemuan minggu Di depan berikutnya aja ya, sekaligus Pak. ya apa minggu depan pertemuan minggu. Jadi dikumpulkan tapi akan kita bahas di pertemuan minggu depan sekaligus kita mereview materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan hari ini yaitu terkait dengan SHU. Nanti kemudian nextnya saya akan memberikan apa ya? Saya akan share ke Mbak Intan terkait dengan soal UAS, ketentuan-ketentuan UASnya nanti akan seperti apa yang nanti akan disampaikan kepada teman-teman. Seperti itu Mbak Intan ya. Baik, Pak. Oke, teman-teman, wis kayaknya sudah mode 10 watt semua ini kayaknya udahan ya. Oke, teman-teman, kalau gitu ini nanti jawabannya tak hapus semua, terus tak tambahin satu soal. Sip. Oke, dari saya itu saja. Saya kembalikan ke Mbak Intan. Silakan, Mbak Intan.
Baik, terima kasih Pak Aditya. Sepertinya teman-teman lebih semangat dan tertarik sama hitung-hitungan ya Pak daripada teori. Iya, seharusnya kalau gitu jangan akuntansi koperasi dapat harusnya ya. Apa Sepertinya kalau teori ah, ngantuk semua deh Pak. misalkan akuntansi manajemen kayak, nah kalau akuntansi manajemen sudah ya kayaknya semester kemarin ya. Sudah Pak. Sudah, Nah, Pak. itu kan seru ya, full full hitung-hitungan semua ya kayaknya ya. Wah, seru sekali, Pak. Ya, seru sekali ya, Mbak pusing ya. Nah, oke, itu aja Mbak Intan dari saya. Iya, baik. Kita dokumentasi sebentar ya teman-teman Pak. Oke, Oke. Ada lagi yang mau on cam? ayolah on cam lah, on cam tipis-tipis lah sebelum tidur. Heeh. Nah, eh, lah, iku ono mek sing ketok batu itu piye? Mbok diketok nemu kae ono sing ketok batu ambek tangan tok iku lho. Mbak Tusmiani agak naik dikit dong. Nah, aku mek kelihatan batu itu kan ya susah. Mosok di foto mek ketok batu itu. Oke, Mbak. Sudah ya Pak, saya hitung ya Pak. Mbak Bicim, itu Mbak Tusmiani masih belum terlihat itu Mas Yanto. Nggak Masih apa-apa, nggak apa-apa Kak, agak naik sedikit aja ke atas. cuman Cantik kelihatan kok. ini, cuman Mohon kelihatan maaf ya, kepala. soalnya habis ada kegiatan. Oh, nggak Oh, apa-apa. nggak apa, bisa ada kegiatan kan? Berarti kan habis macak biasanya. Waktu kegiatan kan macak biasanya, iya kan? Nah, ya nggak Iya, apa-apa. habis itu, Pak. Nah, nah, cuman kelihatan cuman sampai mata tuh kan eman. Nah, Itu lah malah cedek mana, kaduk mana. Nah, oke sip. oke. Saya Gas. hitung ya Pak. Mbak, Satu, bicim, bicim. Mbak Hendrija, kurang kelihatan Mbak Hendrija, ayo Mbak Hendrija. Mas Gangsar mungkin Nah, Mas nah, agak agak dijauh sendiri dikit. sedikit. Nah, Mas Gangsar terlalu dekat. Sip. Oh iya, gas. Baik ya Pak. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Pak Ditya. Oke, Terima terima kasih kasih teman-teman. teman-teman. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Sama-sama. Terima kasih Mbak Terima Intan. kasih, Kak Intan.